Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, setelah tadi malam gitu ya, kita memasuki hari Senin sekarang dengan semangat baru, baju putih seperti biasa, dengan kembali lagi ke asal muasalnya. Yang dimana habis ini akan ada international break. Tidak akan ada pertandingan sama 2 minggu ke depan. Kita lihat nanti pemain-pemain Manchester United pasti tiba-tiba jadi jago di timnasnya, di Nation League. Kalau nggak buat gol, bikin assist, atau jadi man of the match. Ya itulah misterinya Manchester United ya. Jadi setelah semalam bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa yang 3 hari lalu mengalahkan Bayern Munchen. Jadi tadi banyak joke gitu. Wah, Manchester aja lebih hebat dong dari Bayern Munchen. Bayern Munchen aja kalah atau kosong. Tapi kan itu joking gitu loh, sarkastik gitu ya. Menghibur diri gitu. Nah, semalam gue reaksi pandangan mata, cuman gue mau coba kasih review aja nih. Waktu dikasih line up gitu ya, udah banget deh 1.000.000% tuh semua fans gitu udah pada pasrah deh. Harry Maguire sama Johnny Evans duet back tengahnya. Di satu sisi sih bagus ya untuk supaya ya memperingatkan juga nih buat Lisandro Martinez yang gue bilang dari sejak game 20 tuh juga udah menurun permainannya, plus Matthijs de Ligt. Tapi kan semua pesimis dengan Johnny Evans. Tapi pada kenyataannya apa tadi malam? Johnny Evans jadi man of the match. Pemain warisan Fergie loh tuh. Kalau udah jadi Johnny Evans jadi man of the match mah lu tanda tanya besar. Pemain lain ngapain aja gitu. Pemain lain tuh apa yang diperbuat gitu. Jadi dari sisi line up gitu ya. Di mana kiper Onana, kanannya Mazraoui, kirinya Dalot, back tengahnya Evans dan Maguire. Gue sih ngeliat lebih ke 4-1-4-1 ya. Jadi Maino sebagai holding midfielder ya, defensive midfielder tapi lebih ke holding. Eriksen yang agak ditarik ke depan, karena berapa kali gue ngeliat Eriksen tuh masuk di kotak penalti. Fernandes sama kirinya Rashford lagi, kanannya Garnacho, depannya Højlund. Oke, gue berpikir bahwa ini kita mau main seperti caranya Otto Furto nih. Kalau bisa kita di awal-awal cari momentum untuk mencetak gol. Tapi Manchester United ini kan kayaknya bagus di 10 menit apa 15 menit awal ya. Udah habis itu drop hilang gitu. 15-20 menit lah. 10-15 menit tuh bermain cukup tenang. Passing-passingnya oke. Position football. Sempat ada momentum. Marcus Rashford ambil recovery bola, first ballnya udah dibawa terus sama dia. Padahal udah ada 2 apa 3 pemain. Tidak kombinasi dalam 1, 2, 3 pemain di situ. Nggak masalah sih dia pengen shoot gitu. Cuman kan gue udah pernah bilang dari dulu tuh Rashford tuh kalau shoot tuh pasti dia shoot keras dan lurus gitu loh ke arah kiper. Ditepis lah sama Martinez gitu doang mak. Nggak perlu kencang seharusnya kan, udah dalam posisi cukup bebas lah. Kemarin tuh juga sebenarnya waktu gol lawan Porto tuh karena si Diogo Costa aja lah bolanya nggak di shot, nggak di stop dengan baik gitu ya, sehingga akhirnya nyusur ke belakang. Rashford tuh bukannya placement yang ujung kanan lah, apa yang dekat seperti yang jauh ya kayak Greenwood lah gitu kan, placementnya bagus, nggak perlu kencang gitu loh, nggak perlu keras. Kalau lo pengen cut in seperti itu gitu, atau kayak Robben gitu, nggak bisa juga dia. Dia nggak ngeliat posisi kiper, dia pokoknya pasti ke arah kiper, pasti tendang terus ke arah kiper. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Setelah 15-20 menit udah mulai turun lagi. Bahkan si Aston Villa banyak mengambil momentum juga gitu loh. Yang gue pikir hampir gol ya. Sekali lagi Johnny Evans setelahnya menunjukkan bahwa 36 tahun, udah tua gitu, tapi kok malah dia yang menampilkan permainan terbaik.
Dengan Maguire pun juga sebenarnya cukup oke kalau nggak kena Maguire pada saat akhir pertandingan ditagih cedera tuh ya. Kembali lagi cedera, terus Mazraoui juga biasa-biasa aja. Diogo Dalot yang lumayan. Walaupun sektor kiri kita diserang terus. Akhirnya babak pertama berakhir imbang 0-0. Di babak kedua, pergantian hanya di bagian pertahanan ketika De Ligt masuk dan Mazraoui digantikan Lindelof. Kita bermain coba build up dari bawah nih. Karena si Aston Villa mulai press. Mulai mau menerapkan sistem Tottenham sama Liverpool. Tapi ya sekali lagi mungkin kualitas pemainnya ya masih di bawah Tottenham atau Liverpool. By the way Tottenham kalah tuh sama Brighton tuh. Jadi sebenarnya main Tottenham juga nggak istimewa banget sebenarnya. Tapi kitanya nggak bisa nyetak gol gitu. Serangan makin gak jelas gitu-gitu aja ya, nggak ada satu pola yang memang terlihat pakemnya mau main apa. Akhirnya main build up, ujung-ujungnya Onana direct ball lagi ke depan. Beberapa ada yang nyampe ya. Kalau direct ball gitu kan dari 10 paling 2 apa 1 yang nyampe gitu ya. Itu resiko gitu bermain lebih direct, lebih long ball ya, main long ball. Bukan direct yang deket-deket gitu, enggak gitu. Sampai akhirnya terjadi menit ke-60 sampai gue bilang nih Rashford gak diganti-ganti gini loh. Dari bahasa mukanya, coba deh lo nanti kalau lihat highlights gitu ya, lo coba capture screen gitu ya mukanya dia atau lo kasih potongan videonya. Lo tanya deh sama yang ahli psikologi gitu atau gebetan lo gitu, cewek anak fakultas psikologi gitu kalau masih kuliah gitu ya. Atau tempat kerjaan tanya orang yang fakultas psikologi gitu. Itu muka sama gesturnya itu nggak happy gitu loh. Rashford itu kayak tidak nyaman gitu loh. Sampai dia pas di bench gitu waktu dia diganti oleh Anthony dan Højlund diganti oleh Zirkzee, dia pengen ngomong katanya dia marah sama gue gitu. Gue nggak tahu dianya siapa itu ya, maksudnya mungkin Kak Ten Hag. Ya jangankan Ten Hag yang marah, semua fans seluruh dunia juga marah lihat gestur tubuh lo, ngelihat wajah lo gitu, ngeliat lo kayak lo nggak nyaman lo. Kalau lo nggak nyaman di sini ya udah, gak usah dipasang dari sisi pelatih. Ya udah, lo Januari dijual aja, lo minta keluar aja gitu lo. Lo ngapain masih ngedon di sini? Cuma nikmatin gaji $300,000 £300,000 per pekan. Nah, gak ada serangan yang berarti sampai tendangan bebas Bruno juga kena tiang. Aston Villa beruntung tendangannya juga Diogo Dalot masih bisa ngeblok. Gue sih nggak suka begitu banget ngeliat data ya. Cuman ya ada yang bilang katanya ya masa based on data doang, ya harus nonton juga gitu. Cuman kalau lu lihat secara data sama permainan semalam itu paralel gitu loh. Ya datanya mungkin 70-80% menunjukkan lah permainannya seperti apa. Jadi kalau lo compare dengan permainannya ya almost the same gitu loh. Jadi gue coba ada rangkuman sedikit gitu ya, yang dimana ini mappingnya. Kalau lo bisa lihat bahwa di kiri yang merah itu Aston Villa ya, karena dia adalah tuan rumah. Yang di sebelah kanannya itu adalah Manchester United. Aston Villa begitu menyebar, kita sendiri banyak berkutat di tengah. Kalau lu ngelihat ini beberapa pergerakan bolanya yang lebih banyak di kanan, justru di kirinya mati. Ini adalah momentum ya. Itu momentum yang didapatkan oleh Manchester United. Sebanyak itu tidak bisa meng-create 1 gol pun. 1 gol doang nih. Ya, bahkan Aston Villa cuma berapa tuh? 4-5 momentum kok. Coba lo lawan tim yang sebanyak ini, yang lebih banyak momentumnya. Lu akan kewalahan gitu dengan sebanyak ini. Itu shot kita ada 4, shot on target, posisi-posisinya. Shot on target tapi tidak ada yang berbahaya, masih bisa dihalau oleh Dibu Martinez, 1 kena tiang. Expected goal kita lebih bagus, sedikit ya, beda tipis ya. Tapi possession football kita kalah, 46%. Aston Villa 54%. Ya kalau dibilang dari sisi ini kan, lu ngeliatnya data. Tapi kan ujungnya kalau ngeliat dari rangkuman ini ya,
yang terjadi ya seperti itu gitu loh. Nah, dengan skor 0-0 ini Ten Hag memecahkan rekornya sendiri di mana 7 pertandingan menghasilkan 8 poin, yaitu terendah. Rekornya sebelumnya dipegang oleh Ole Gunnar Solskjaer musim 2019-2020, yaitu 9 poin dalam 7 pertandingan. Terus tahun lalu dia juga 9 poin dalam 7 pertandingan. Kali ini rekor dia sendiri pecah, 8 poin dari 7 pertandingan. Kalau dihitung-hitung dari sisi matematis, ya sebenarnya cuma beda 6 poin sama peringkat 4 ya, UCL Sport ya. Kita kan nggak target juara tahun ini, 2028. Dengan Liverpool, pimpinan klasemen ya 10 poin. Tapi ini permainan masih ada 31 game lagi. Apapun bisa terjadi. Kemarin banyak nanya bagaimana dengan nasib Ten Hag. Gue bilang sih dengan keadaan seperti ini, ya poin juga masih bisa aja, masih beda 6 poin dengan UCL Sport. Gue rasa dia tidak akan dipecat sih. Maksudnya tidak akan ada nih dalam international break ini ada breaking news tiba-tiba enggak. Tapi Selasa besok ada meeting, gue rasa mengevaluasi 3 bulan kinerja Ten Hag, apa yang perlu ditingkatkan, yang di-improve ya kalau kata Ten Hag. We need improve aja terus. Sampai dia bilang, ya emang ada peningkatan sih. Katanya kan dia bilang kemarin, 4 pertandingan kita clean sheet loh IPL. Ya iya 4 pertandingan clean sheet, tapi 3 pertandingan sisanya lu kebobolan 8 gol gitu. Nah, mungkin meeting ini akan mengevaluasi Ten Hag gitu ya. Hampir sama gue rasa 10 pertandingan dilihat. Nanti habis itu sebulan di Desember akan dilihat lagi. Sampai gue rasa akan ada secret operation gitu dari Ineos untuk coba menjajaki atau mencari, mengeksplor beberapa calon kandidat pelatih gitu ya. Ya nanti dilihat akhir musim. Kalau akhir musim memang udah jeblok juga, ya bisa jadi Ten Hag baru akan diganti di akhir musim. Ya menurut gue itu lebih baik dibandingin lo potong di tengah. Gitu. Karena kalau potong di tengah ujung-ujungnya lo pakai interim juga gitu. Dan ingat, gue tadi udah pernah ngomong pas lagi reaksi pandangan mata sebelumnya, awal-awal gue bicara. Ternyata second man, orang kedua itu Rene Hake gitu loh. Jadi kalau misalnya secara hierarki, lo kalau mengharapkan Ruud van Nistelrooy, wah Ruud van Nistelrooy lah pengganti ya. Lo kan romantisasi aja karena dia bekas pemain. Kesannya kayaknya dia lebih bagus. Ya kalau ternyata at interimnya Rene Hake, ayo, lo mau apa? Nanti lo ngomel-ngomel lagi, bilang ya elah dasar mediocre, pelatih go ahead Eagles doang. Nah ya udah, mending stick to Ten Hag dulu sampai Mei, whatever. Degradasi ya udah bagus lah gue bilang. Ten Hag pecat, pemain dibuang kan ya udah. Kalau kayak begitu. Berarti kelihatan kan memang levelnya Manchester United di situ. Gitu loh. Dan dari historicalnya kan juga gue udah bilang bahwa nggak pernah Manchester United itu cari begitu pecat di tengah jalan langsung ada pelatih yang langsung jadi gitu ya. Dalam arti bukan jadi, maksudnya asistennya itu tidak pernah untuk jadi penggantinya, untuk jadi permanen atau apa kayak Chelsea gitu, Roberto Di Matteo atau terus tiba-tiba cari yang ganti langsung Tuchel itu enggak. Waktu Moyes dipecat 4 pertandingan sisa cuman si Giggs kok jadi caretaker. Habis itu ganti. Pas Jose Mourinho bukan asisten Jose Mourinho tuh. Waktu Moyes juga bukan asisten Moyes. Jadi caretakernya waktu Mourinho dipecat bukan asistennya Mourinho juga yang dipecat. Yang menggantikan. Terus waktu Ole dipecat juga bukan asistennya Ole kok. Si Carrick memang iya cuman 3 atau 4 pertandingan. Itu karena lagi nunggu Rangnick izin kerja. Udah dari situ aja. Jadi lu juga jangan berharap terlalu seakan-akan ini adalah wonderful story gitu loh. Ten Hag dipecat, terus Van Nistelrooy penggantinya. Enggak, kawan-kawan. Bisa jadi Rene Hake, kemungkinan besar. Ya, jadi doa-doa kayak gitu mendingan lo hilangkan deh.
Udah tunggu aja sampai akhir musim, whatever hasilnya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Break lama nih ya, mungkin akan banyak berita-berita yang akan saya bahas. Tetap stay terus di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.